Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julika, mahasiswi STAI Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 4 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sumber Belajar sebagai Komponen Media Pembelajaran sebagai tugas akhir atau final. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Ada yang tahu tidak apa itu media pembelajaran? Yuk disimak baik-baik videonya. Bagian A yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang disengaja dirancang maupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk membuat atau membantu peserta didik dalam belajar. Nah, berikutnya yaitu klasifikasi lain yang bisa dilakukan terhadap sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar cetak, yang di dalamnya terdapat buku, majalah, koran, brosur, poster, denah, kamus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber belajar non-cetak, yang di dalamnya terdiri film, slide, video, model, transparansi, realita, dan objek. Yang ketiga yaitu sumber belajar yang berbentuk fasilitas, yang di dalamnya yaitu perpustakaan, ruang belajar, karel, studio, lapangan olahraga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, yang di dalamnya yaitu wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. Yang terakhir yaitu sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, yang terdapat di dalamnya taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan sebagainya. Manfaat sumber belajar. 1. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, karya wisata ke objek seperti museum, kebun binatang, majalah, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya denah, sketsa, foto, film, majalah, dan sebagainya. 3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Misalnya buku tes, foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya. Faktor-faktor sumber belajar. 1. Perkembangan teknologi. Kedua, nilai budaya setempat. 3. Keadaan ekonomi. 4. Keadaan pemakai. Nah, kita masuk di fungsi sumber belajar. Yang pertama yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Sedangkan yang kedua yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang ketiga yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, pesan atau message. Informasi harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Contohnya, bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, dan nasihat. Yang kedua, manusia atau people, orang yang menyimpan informasi atau menyalurkannya. Contohnya yaitu guru, aktor, siswa, pembicara, dan pemain. Nah, yang ketiga yaitu bahan atau material. Nah, sesuatu bisa disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya, film, slide, tape, buku gambar, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu peralatan atau device, yaitu bisa disebut media, hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Contohnya, TV, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.
kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.